Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kebaikan, mudah-mudahan Allah menambahkan kebaikan di keseharian kita semua, dan khususnya di Ramadan ini mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita dan menjadikannya sebagai pembuka kebaikan dan hidayah bagi waktu-waktu berikutnya, amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis Arba'in nomor 21, di situ disebutkan satu hadis dari sahabat Abu Sa'id As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya satu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Nabi, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang apabila aku melakukannya maka Allah akan mencintai aku dan orang lain pun akan mencintai aku. Maka kemudian Rasulullah menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan orang lain maka orang lain akan mencintaimu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis hasan. Dari hadis ini bisa dipahami bahwa tentang zuhud nih, zuhud yang dimaksud zuhud di sini ada sebagian mengatakan hati-hati atau pandai menahan diri atau tidak ada pamrih yang berlebihan. Sebagaimana kalau dalam Al-Quran di surat Yusuf surat ke-12 ayat 19 dan 20 itu, jadi tentang orang-orang yang menemukan Nabi Yusuf di sumur ketika ia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian wasyarahu bisamanin baksin darahima ma'dudah wa kanu bihi minaz zahidin. Mereka menjual Yusuf dengan harga yang buruk, yaitu beberapa dirham saja. Wa kanu fihi minaz zahidin, karena mereka terhadap Yusuf zahid, artinya bersikap zuhud. Maksudnya menghargai Yusuf hanya sesuai yang tampak di hadapannya. Jadi saat itu Nabi Yusuf masih remaja yang rencananya oleh para orang-orang yang menemukan itu akan dijual sebagai barang dagangan, akan dijual sebagai budak. Tetapi karena keadaannya masih remaja, badannya juga belum tampak kokoh, maka mereka pun menghargai dengan menjualnya beberapa dirham saja. Artinya bisa kita pahami bahwa zuhud itu menghargai sesuatu tidak lebih dari keadaannya, menghargai sesuatu tidak lebih dari keadaannya, maksudnya keadaan lahiriahnya. Kemudian sebagaimana tadi, izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah di dunia maka Allah akan mencintaimu. Maka kalau diartikan, hargailah dunia itu sesuai keadaan dunia, jangan lebih. Jangan sampai dunia itu melalaikan dari kewajiban akhirat. Dengan begitu Allah akan mencintaimu. Kemudian zuhudlah pada apa yang ada di tangan orang lain maka orang lain akan mencintaimu. Jadi apa yang ada di tangan orang lain
Kita tidak perlu iri, tidak perlu pengen yang berlebihan. Jadi Allah telah memberikan hal itu, masing-masing diberi dengan kadar yang ditentukan oleh Allah. Allah tahu itu yang terbaik, maka itu juga yang terbaik bagi kita. Maka apa yang ada di tangan orang lain, kita tidak perlu berpamrih yang berlebihan. Jadi kita tidak berharap misalnya bersifat tamak, bersifat iri atau dengki karena anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang lain mungkin tampak lebih banyak, tampak lebih baik dan sebagainya. Nah, zuhud itu kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang ada di tangan orang lain, kita tidak memiliki sifat iri, sifat pengen yang berlebihan, apalagi sampai tamak atau ingin harta orang lain itu menjadi milik kita. Tidak. Sebagaimana di surat An-Nisa surat keempat ayat 32 disebutkan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian berangan-angan pada apa yang diberikan oleh Allah, yang dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Bagi para laki-laki mendapatkan bagian menurut usahanya. Begitu pula para wanita pun mendapat bagian menurut usaha mereka. Was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Jadi